Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 29 September 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Kau curahkan melalui anak-Mu, Roh Kristus ke dalam hati kami, untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kamis 29 September 2022, berjudul Pengabdian Paulus. Ayat inti terdapat dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem, datang pekabaran, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikuti Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, harapan duniawi ditinggalkan. Dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan napas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia, mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Pelayanan Injil halaman 98. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya. Karena di dalam Dia, Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Amanat kepada orang muda halaman 33. Demikian bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mempelajari sekilas tentang pengabdian Paulus. Pertemuannya dengan Kristus di Damsyik telah merubah kehidupan sang penganiaya ini menjadi seorang pelayan Injil yang rela berkorban demi Kristus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24-28, 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu,
3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Apa yang memampukan Paulus menanggung semua penderitaan ini? Kekerasan dengan mana penunggu penjara memperlakukan rasul-rasul itu tidak membangkitkan kemarahan mereka. Paulus dan Silas mempunyai roh Kristus dan bukanlah roh pembalasan dendam. Hati mereka yang diisi dengan kasih juru selamat tidak mempunyai tempat untuk kebencian terhadap penganiaya-penganiaya mereka. Kisah Para Rasul 183, paragraf pertama. Ketika Rasul Paulus dan teman-temannya hendak memberitakan Injil ke Eropa, mereka menemui tantangan dari orang-orang yang dikuasai roh jahat. Mereka didera, disiksa dengan kejam, dan ditahan dalam rumah tahanan. Tetapi mereka tidak mengeluh. Sebaliknya, mereka menguatkan satu sama lain dengan perkataan doa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Mengapa mereka sanggup melakukannya? Karena roh Kristus tinggal dalam hati Paulus dan Silas. Hati mereka diisi oleh kasih kepada juru selamatnya, sehingga mereka tidak membenci dan tidak membalas dendam kepada penganiaya mereka. Sampai jam yang paling akhir dari kehidupan Paulus telah membuktikan kebenaran dari perkataannya kepada orang-orang Korintus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kisah Para Rasul, halaman 431, paragraf pertama. Terang Kristus telah menyinari kegelapan hati Paulus, sehingga ia dapat beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah melalui wajah Kristus, dan terang itu bercahaya di hatinya. Selanjutnya, masih dalam buku dan halaman yang sama, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga yang menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 6-10. Sumber kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kematian dan kehidupan Yesus nyata dalam hidup Paulus, sehingga ia mampu menghadapi setiap pencobaan dan penderitaannya. Kecukupan bukanlah dalam dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran dan perantaraan Roh Ilahi yang memenuhi jiwanya dan membawa tiap-tiap ingatan ke dalam penaklukan kepada kemauan Kristus. Nabi itu menyatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Damai yang berasal dari surga yang dinyatakan pada wajah Paulus memenangkan banyak jiwa kepada Injil. Paulus menaklukkan dirinya kepada kemauan Kristus oleh kehadiran Roh Ilahi dalam jiwanya, sehingga hatinya damai dan ia memenangkan
banyak jiwa kepada Injil. Paulus berada dalam suasana surga. Semua yang bergaul dengan dia merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimasyurkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Dikutip dari Kisah Para Rasul halaman 431 paragraf kedua. Paulus menghidupkan kebenaran yang ia masyurkan dan ia khotbahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan orang dapat merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Selanjutnya dalam manuskrip 7 1891 paragraf ke-51, mereka yang memberitakan firman kehidupan kepada orang lain harus dipenuhi dengan Roh Kristus seperti Paulus. Mereka yang bekerja untuk Tuhan harus makan dari Kristus karena secara rohani mereka dibangun dari apa yang mereka makan. Jika Kristus terbentuk di dalam harapan akan kemuliaan, mereka memiliki hikmat dari Allah bukan hanya untuk makan dari Kristus, tetapi untuk memberi makan kawanan domba Allah pada waktunya, memberikan kepada setiap orang bagiannya. Dengan demikian, kawanan domba Tuhan akan diberi makan dari firman Tuhan, yaitu roh dan kehidupan. Seperti Paulus, bagi mereka yang memberitakan firman, harus dipenuhi oleh Roh Kristus. Harus makan dari Kristus. Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Roh Kristus akan memampukan mereka untuk memberi makan kawanan domba Allah, makan dari firman Tuhan, yaitu roh dan kehidupan. Selanjutnya, di dalam buku That I May Know Him, halaman 132 paragraf kedua, tinggallah di dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal dalam Kristus berarti iman yang hidup, sungguh-sungguh, menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti penerimaan terus-menerus akan Roh Kristus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih kepada pelayanannya. Di mana persatuan ini ada, perbuatan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah yang harum di cabang-cabangnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi berkat sampai engkau dapat berkata bersama Paulus, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Sangat jelas saudaraku dalam Tuhan, hanya Roh Kristus, bukan yang lainnya, yang harus tinggal dalam kita terus-menerus dan setiap saat. Di dalam Testimonies to the Church volume 5, halaman 730 paragraf keempat, sebagaimana rencana penebusan dimulai dan diakhiri dengan suatu pemberian, demikian juga rencana penebusan itu harus diteruskan. Semangat pengorbanan yang sama yang membeli keselamatan bagi kita akan tinggal di dalam hati semua orang yang menjadi bagian dari pemberian surgawi. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang memancar di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa bersemangat untuk minum air kehidupan. Itu adalah semangat kasih dan pengorbanan diri yang sama yang berdiam dalam Kristus, yang mendorong Rasul Paulus untuk melakukan banyak pekerjaan. "Saya berhutang," katanya, "kepadaku yang paling hina di antara semua orang kudus, anugerah ini diberikan, agar aku memberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kiranya, melalui teladan pengabdian Rasul Paulus, yang selalu dipenuhi dengan Roh Kristus, kita pun akan selalu mengundang Roh Kristus hadir dalam hati kita terus-menerus, sehingga seperti mata air dapat menyegarkan semua orang
dan membuat mereka yang hampir binasa bersemangat untuk minum air kehidupan dan tidak pernah haus lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih. Pagi ini kami sudah belajar dari nasihat firman-Mu, pelajaran dari teladan pengabdian Rasul Paulus. Biarlah Roh-Mu yang suci, Roh Kristus, mau menuntun hidup kami, mau tinggal dalam hati kami setiap saat dan terus-menerus, agar kami boleh memberitakan Kristus dalam kehidupan kami dan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal kebenaran Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.